Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Deviani dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dengan NIM 1504626 C1. Pada hari ini saya akan mempraktekkan metode memasak dengan boiling, steaming, dan blanching. Jangan lupa untuk memperhatikan kebersihan tangan, alat, dan bahan. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk metode steaming atau mengukus dengan menggunakan uap yaitu beras dan air, dan alat-alatnya yaitu panci, centong, mangkuk, dan langseng. Langkah pertama, jika sudah memasukkan beras ke dalam panci, lalu kita cuci menggunakan air bersih. Beri air dengan ukuran lalu nyalakan kompor dan aronkan beras selama 15-30 menit. Jika air sudah menyurut, aduk nasi, lalu matikan kompor. Angkat panci dan diamkan selama 5 menit. Langkah selanjutnya, siapkan langseng dan isi dengan air setengah dari langsengnya. Pasangkan yang alat untuk memasak nasi. Nyalakan kompor. Tunggu air sampai mendidih. Jika air sudah mendidih, masukkan nasi yang tadi sudah diaronkan ke dalam langseng. Selama 15-30 menit, tunggu agar nasi tanak. Setelah nasi sudah tanak atau kita setelah menunggu 15 menit, matikan kompor dan angkat nasi. Nasi siap disajikan. Selanjutnya, metode yang kedua adalah blanching. Hari ini kita akan menggunakan blanching untuk merebus sayuran. Blanching biasanya digunakan untuk merebus sayuran dengan waktu yang singkat. Oke, bahan-bahan yang kita perlukan yaitu toge, kacang panjang, bayam, garam, bumbu pecel yang sudah jadi atau yang instan, air, dan air es. Alat-alat yang kita butuhkan ada mangkuk, saringan sayuran, pisau, piring, dan wajan. Hari ini kita akan membuat pecel. Langkah yang pertama adalah siapkan sayuran yang sudah dipotong-potong, lalu cuci dengan air yang bersih. Tiriskan. Selanjutnya, setelah sayuran sudah siap, siapkan wajan
dan isi dengan air untuk merebus. Selanjutnya, setelah sayuran sudah siap, siapkan wajan dan isi dengan air untuk merebus. Nyalakan kompor dan tunggu air hingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan garam 2 sendok teh, aduk. Setelah itu, masukkan bayam ke dalam air yang mendidih. Tunggu hingga 5 menit. Setelah sayur matang, matikan dan angkat. Siapkan air es. Lalu masukkan rebusan bayam tersebut ke dalam air es. Tunggu sampai 2 menit. Setelah didiamkan di dalam air es, lalu tiriskan dan sajikan ke dalam piring. Selanjutnya, untuk sayuran yang kedua, siapkan air dan nyalakan kompor. Lalu tunggu hingga air mendidih. Jika air sudah mendidih, masukkan seperti langkah yang pertama. Masukkan sedikit garam, lalu masukkan sayuran toge ke dalam air yang sudah mendidih. Tutup. Selanjutnya, angkat toge. Dan matikan kompor. Setelah itu, masukkan seperti langkah yang pertama ke dalam air es. Lalu diamkan selama 2 menit. Setelah didiamkan di dalam air es, lalu angkat toge. Tiriskan. Dan hidangkan ke dalam piring. Selanjutnya, untuk sayuran ketiga, lakukan seperti yang tadi. Nyalakan kompor. Tunggu air hingga mendidih, lalu masukkan garam. Aduk hingga mendidih. Jika air sudah mendidih, lakukan seperti yang tadi. Masukkan kacang panjang ke dalam air yang sudah mendidih. Tunggu hingga 2 menit. Setelah matang, matikan kompor. Angkat seperti tadi. Setelah diangkat dan ditiriskan, masukkan seperti tadi ke dalam rendaman air es. Diamkan selama 2 menit. Setelah sudah 2 menit, angkat kacang panjang yang sudah direndam dalam air es.
tiriskan, lalu sajikan ke dalam piring. Terakhir, kita akan membuat bumbu pecel menggunakan bumbu pecel instan. Tuang air panas. Lalu aduk hingga bumbu pecel meleleh. Pecel sayur siap disajikan. Selanjutnya, metode yang ketiga atau yang terakhir itu adalah boiling. Kita menggunakan 3 telur dengan tingkat kematangan soft, medium, dan hard. Boiling merupakan cara metode merebus telur menggunakan cangkangnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan ada 3 butir telur, air es, air, dan garam. Alat-alat yang kita butuhkan ada panci, mangkuk, wadah, dan sendok. Langkah yang pertama, siapkan air ke dalam panci. Nyalakan kompor. Tunggu hingga air mendidih. Jangan lupa untuk memasukkan garam 2 sendok teh ke dalam air. Lalu aduk hingga merata. Tunggu hingga air mendidih. Setelah air mendidih, masukkan ketiga telur tersebut ke dalam air yang mendidih. Lalu tunggu hingga waktu yang disesuaikan. Setelah 5 menit, angkat telur. Diamkan selama 2 menit. Masukkan telur ke dalam air es. Setelah 7 menit, angkat telur yang kedua. Tiriskan dan diamkan selama 2 menit. Setelah didiamkan, masukkan telur ke dalam air es. Diamkan hingga 2 menit. Setelah 10 menit, angkat telur yang terakhir, tiriskan, dan matikan kompor. Diam 2 menit. Setelah didiamkan selama 2 menit, masukkan telur ke dalam rendaman air es. Setelah sudah, kupas telur. Yang ketujuh, menit. Selanjutnya yang 10 menit.
berikut adalah hasil telur yang 5 menit, 7 menit, dan 10 menit. Kita belah telurnya. Lalu yang 7 menit sudah agak matang, dan yang 10 menit sudah matang. Berikut merupakan hasil-hasil dari poaching telur, blanching sayuran, dan steaming nasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.